Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marina Febiola Brutarigan. Saya dari kelas 13 Teknik Otomasi Industri. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Batam. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai instruksi compare pada PLC. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran Sistem Kontrol Terprogram dengan guru pengampu yaitu Bapak Indra Yandesri. Langsung saja kita akan membahas sedikit mengenai instruksi compare. Apa itu instruksi compare? Jadi instruksi compare adalah instruksi yang membandingkan antara suatu nilai dengan nilai tertentu, alamat dengan alamat, atau nilai dengan alamat. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara penulisan instruksi compare pada CX Programmer. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal klik CMP, spasi, data 1, bisa ditulis C0, C1, 2, 3, dan 4. Kemudian spasi lagi, data kedua. Oke, mudah bukan? Nah, di sini ada penjelasannya nih. Jadi CMP itu adalah instruksi compare itu sendiri. C1 itu melambangkan atau menyimbolkan data pertama, dan C2 adalah menyimbolkan data kedua. Nah, setelah nanti teman-teman ketik CMP spasi C1 spasi C2, yang muncul di program teman-teman adalah gambar seperti yang tertampil di PPT. Nah, ini ya. Untuk C1 dan C2 itu adalah counter. Jadi kita akan membandingkan nilai pada counter video kali ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada praktek di program CX Programmer. Let's get started. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari instruksi compare. Pertama kita buat dulu rangkaian sederhana untuk melihat bagaimana cara kerjanya. Di sini kita buat dulu kontak untuk melakukan instruksi compare. Teman-teman bisa ketik C aja di sini. Oke. Membuat kontak, lalu komennya di sini saya buat BB on. Oke, setelah itu untuk membuat instruksi compare kita pilih yang simbol ini, new PLC instruction. Lupa sebelumnya di PPT, sorry. PLC instruction, lalu di new instruction ini kita ketik CMP. Kemudian karena saya ingin membandingkan nilai dari C1 dan C2, maka di sini saya buat C1 spasi C2. Oke, edit komennya. C1 itu adalah counter 1, jadi di sini saya buat juga counter 1, dan C2 adalah counter 2. Oke, seperti ini muncul. Kemudian si instruksi compare ini memiliki 3 teman yang membantu dia dalam membandingkan data nih teman-teman. Jadi yang pertama itu ada namanya greater than. Kontak greater than ini menunjukkan bahwa counter 1 nilainya lebih besar nih daripada counter 2. Jadi si greater than ini hanya akan aktif bila counter 1 nanti nilainya lebih besar daripada counter 2. Kemudian yang kedua ada equals itu dia kontak yang aktif dan hanya akan aktif jika nilai counter 1 dan counter 2 adalah sama. Yang ketiga kontak less than, dia juga hanya akan aktif jika counter 1 nilainya lebih kecil daripada counter 2. Nah, di sini kita buat satu-satu ya. Yang pertama kita buat si greater than. Bagaimana cara menampilkannya? Yaitu tadi teman-teman klik ini simbol kontak di sini. Kemudian klik tanda segitiga yang menghadap ke bawah. Lalu pilih untuk yang greater than itu dia P_GT. Oke, klik yang ini. Kemudian oke. Nah, dia udah muncul. Kontak greater than. Nah, supaya kita mudah nih tahu bahwasanya counter 1 lebih besar atau lebih kecil nilainya atau sama dengan kita mau
kasih lampu. Untuk greater than kita kasih lampu 1 sebagai penanda. Lanjut, setelah greater than ada equals, yang jika hasilnya atau nilainya sama. Equals itu dia pilih yang PIQ ini. Oke. Nah, untuk equals juga kita kasih penandanya, yaitu lampu 2. Caranya untuk lampu itu karena di output teman-teman tinggal ketik O shortcutnya, kemudian bitnya 101, komennya kita kasih lampu 2. Oke, lanjut. Yang ketiga, si less than. Less than itu dia yang PLT ya. Oke. Kemudian untuk si less than ini kita kasih penandanya lampu 3. Lampu, komennya lampu 3. Nah, jadi lampu 1 nanti hidup jika counter 1 lebih besar nilai daripada counter 2. Lampu 2 hidup jika counter 1 dan counter 2 nilainya sama. Dan lampu 3 hidup jika counter 1 nilainya lebih kecil daripada counter 2. Oke, ingat ya teman-teman. Lanjut, di sini kita mau buat kotak untuk mengaktifkan counter 1. Ketik aja C. Di sini kita kasih PB1 untuk mengaktifkan counter 1. Nah, untuk menampilkan si counter bagaimana? Ketik aja CMT spasi counter numbernya, karena di sini kita pakai C1 sebagai counter 1, di sini juga kita taruh C1. Untuk set value-nya teman-teman bisa ketik pagar. Di sini saya mau set value-nya 3 aja. Oke, setelah udah ada semua, udah lengkap nih. Komennya counter 1. Oke, muncul seperti ini ya. Lanjut, untuk mereset si counter 1 kita juga butuh kontak. C, kasih di sini kontak PB2. Oke, kita hubungkan. Lanjut, counter 1 udah beres, lanjut ke counter 2. Kita butuh kontak juga untuk mengaktifkan si counter 2. C, kita kasih PB3 ya. Lanjut, untuk tadi menampilkan counter itu tinggal ketik CMT, kemudian karena ini C2 kita ketik juga C2. Set value-nya sama, komennya counter 2. Oke, lanjut, untuk mereset jangan lupa untuk mereset kita kasih juga kontak, namanya PB4. Oke, kita hubungkan. Oke, udah siap nih, udah ada counter 1, udah ada counter 2, data yang mau kita bandingkan, juga udah ada compare dan teman-temannya yang membantu kita untuk mengetahui apa nih perbandingannya. Oke, sekarang kita mau lihat gimana sih cara kerjanya. Untuk simulasi kita ketik Ctrl Shift W. Nah, untuk simulasi program. Oke, sebelum itu kita aktifkan dulu si compare ya. Di on kita kasih value-nya 1. Nah, udah aktif nih. Counternya aktif. Yang hidup adalah lampu 2. Kenapa lampu 2 hidup? Karena lampu 2 dihidupkan oleh kontak equals tadi. Yang mana si equals ini adalah kontak yang aktif jika counter 1 dan counter 2 nilainya sama. Oke. Lanjut, gimana kalau kita aktifkan
counter 1. Kita kasih value-nya 1 nih. Kasih value 1. Nah, set value dari counter 1 berkurang. Yang tadi 3 BCD jadi 2 BCD. Maka counter 1 nilainya lebih kecil daripada counter 2. Maka yang hidup adalah lampu 3, yang mana dihidupkan oleh kontak si Lester. Ya, terus coba kita mau ngidupin yang greater than nih ya, greater than. Kita reset dulu. 1. Kita aktifkan yang counter 2. Kita kasih PB3 value-nya 1, maka dia akan aktif. Nah, terus counter 2 value-nya berkurang nih. Jadi 2 BCD. Jadi lebih besar nilai dari counter 1 daripada counter 2, maka hiduplah si lampu 1 yang diaktifkan oleh kontak greater than tadi. Nah, sekian dari penjelasan saya, sekiranya dapat dipahami dan dimengerti dengan baik.